Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, modus yang digunakan sepasang kekasih pelaku membuat video porno di Jawa Barat bisa dibilang tidak biasa. Pelaku memasarkan 26 video porno lewat situs porno di jaringan internet dan menyamarkan pembayaran dengan menggunakan sistem Bitcoin. Bagaimanakah kedua pelaku bisa menggunakan modus ini? Saya akan berbincang langsung dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol RD Adrimulan Chaniago. Selamat malam Pak RD. Selamat malam. Pak RD, bagaimana kedua pelaku pembuat video porno ini bisa terpikir untuk memasarkan video porno mereka lewat situs porno luar negeri dan juga menggunakan sistem pembayaran Bitcoin? Ya, baik. Jadi begini, Mbak. Memang berawal dari mereka, khususnya dari pihak tersangka laki-laki, karena terkait masalah ekonomi, ya, di mana situasi sekarang ini seperti kita ketahui bahwa ada pandemi COVID, akhirnya mempengaruhi segala kegiatan yang ada di masyarakat, termasuk di tersangka tersebut. Awalnya yang bersangkutan itu bekerja sebagai driver online. Nah, mungkin karena keterbatasan ekonomi, ya, susahnya mencari pelanggan, yang bersangkutan kemudian menjadi pelanggan dari situs Pornhub, ya, yang ternyata yang bersangkutan sudah mendaftarkan. Nah, sehingga mereka melakukanlah peliputan, istilahnya membuat video-video, ya, yang sekiranya mendapatkan hasil buat mereka. Ya. Oke, kalau yang laki-laki sebelumnya adalah driver ojek online, yang perempuan bekerja sebagai apa Pak sebelumnya? Dari keterangan yang kita dapatkan sementara ini, yang bersangkutan tidak bekerja, ya. Jadi selama ini memang yang bersangkutan pihak perempuan mengikuti laki-lakinya yang sebagai kekasihnya, ya. Oke, sudah berapa lama mereka berhubungan Pak? Kurang lebih yang bersangkutan itu sejak 2017. Dari keterangan mereka, mereka berpacaran, ya, dari tahun 2017. Oke, sudah cukup lama ya. Lalu apakah mereka ini belajar secara otodidak Pak? Bagaimana membuat kemudian menguploadnya di situs porno tersebut? Atau ada pihak lain yang mengajarkan cara-cara ini kepada mereka? Dari keterangan sementara, khususnya yang diminta keterangan dari pihak tersangka yang laki-laki, jadi mereka tuh yang bersangkutan otodidak, ya, mencari, mungkin mendapatkan informasi dari kawan dan sebagainya, kemudian dia mencoba dan bisa masuk ke dalam situs Pornhub itu sebagai member. Oke, lalu cara pembayaran Bitcoin ini kan jarang kita dengar ya Pak. Pelaku memasarkan video porno buatan mereka, kemudian cara bayarnya kepada yang mengonsumsi video tersebut, cara bayarnya melalui Bitcoin. Ini sebetulnya cara kerjanya selengkapnya seperti apa, dan apakah memang betul dengan cara kerja ini lebih bisa menyamarkan perbuatan mereka Pak? Boleh dijawab nanti Pak RD, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Prime Time akan kembali sesaat lagi. Kami kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat. Ada Kombes Pol RD Adrimulan Chaniago. Pak RD, kita lanjutkan kembali. Bagaimana sebetulnya cara pembayaran atau sistem pembayaran yang terjadi dalam video porno ini, dan sejauh ini berapa Pak uang yang sudah mereka dapatkan dari hasil memasarkan video porno mereka di situs porno tersebut? Ya. Ini juga hal yang menarik buat kita ketahui juga, dan kebetulan kita juga baru mengetahui sistem pembayaran. Jadi mereka itu sudah masuk ke dalam situs Pornhub, ya, kemudian itu ada istilahnya pembayaran yang namanya pay per view. Jadi setiap episode itu dibayar. Artinya setiap orang yang melihat, nah, dilihat dari jumlahnya itu yang dibayar. Nah, ini sistemnya pertama dengan menggunakan dolar, kemudian ditransfer ke istilah yang namanya Bitcoin, kemudian dari Bitcoin ada satu aplikasi lagi dan kembali ditransfer ke
kemana ke bank lokal itu dalam bentuk rupiah. Nah, nanti itu yang diambil sesuai dengan penunjukan bank mana yang akan yang akan digunakan. Nah, terus kemudian yang didapat keterangan dari mereka kedua tersangka tersebut bahwa per 1.000 orang itu mendapatkan Rp6.000, sehingga mereka melakukan kegiatan ini dari mulai bulan November hingga sekarang itu totalnya berjumlah 19,5 juta. Oh, oke. Jadi per 1.000 view dapatnya Rp6.000, sementara mereka sudah mendapatkan 19 juta lebih, Pak ya, dari bulan November hingga saat ini. Oke, lalu Pak, apakah keduanya ini hanya mereka saja sejauh ini yang terlibat, atau ada dugaan pihak lain Pak yang ikut terlibat, baik itu dalam proses pembuatan videonya maupun dalam proses pemasarannya sampai mendapatkan keuntungannya? Apakah itu hanya dibagi dua atau ada orang lain lagi, Pak? Dari hasil pemeriksaan sementara dan kemudian kita kumpulkan alat-alat bukti yang sudah kita terima, ini sepertinya mereka melakukannya dengan sendiri. Dalam artian sendiri itu kedua tersangka ini ya, sepasang kekasih, mereka melakukannya sendiri karena kita melihat bukti-bukti atau alat bukti yang kita dapatkan terdiri dari ada tripod, kemudian ada handphone, lalu pakaian-pakaian mereka, kemudian ada ATM, dan sebagainya yang menyangkut masalah privasi atau properti mereka. Jadi kita masih menyimpulkan bahwa yang melakukan perbuatan itu mereka sendiri. Oke, termasuk dalam pengambilan gambar itu mereka melakukannya sendiri ya Pak, dengan menggunakan tripod, tidak ada bantuan kameramen? Ya, tidak ada. Jadi mereka melakukannya sendiri dengan menggunakan alat-alat yang ada seperti tripod itu. Oke, kemudian lokasi-lokasi mana saja Pak yang dijadikan sebagai lokasi pengambilan gambar atau video mereka ini? Dari 26 video yang sudah dibuat oleh mereka itu waktu dan tempat berbeda. Jadi artinya banyak di lokasi-lokasi yang berbeda dengan waktu yang berbeda juga. Jadi tidak satu tempat saja. Ada yang di Bogor sendiri, kemudian ada di luar kota Bogor, ya termasuk di Jakarta, dan bahkan keterangan yang bersangkutan ada juga mereka melakukan di bandara. Tapi ini masih kita dalamin ya. Oke, lalu Pak, sejauh ini apa saja pasal yang dikenakan kepada mereka berdua? Pasal yang kita kenakan itu ada dua. Satu terkait masalah Undang-Undang ITE, kemudian masalah pornografi, di mana di Undang-Undang ITE itu dikenakan pasal 27, ya, junto pasal 45, ya, Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016. Ini terkait masalah mentransmisikan, kemudian membuat, ya, dapat diaksesnya informasi elektronik terkait masalah kesusilaan. Satu lagi adalah terkait masalah pasal 4 di Undang-Undang Pornografi. Ini ancaman hukumannya 12 tahun dengan dendanya kurang lebih 6 miliar. Oke, baik. Dan terakhir Pak Erdi, kasus ini kan bisa terungkap karena adanya patroli siber yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat. Kedepannya akan seperti apa Pak kerja dari patroli siber untuk terus mencari dan mengungkap kasus-kasus pidana yang seperti ini? Ya, memang patroli siber yang khususnya ada di Subdit Siber di Direktorat Kriminal Khusus Polda Jabar ini setiap hari melakukan patroli siber terkait masalah pelanggaran-pelanggaran yang menyangkut teknologi informasi, baik itu masalah penyebaran berita bohong, kemudian ujaran kebencian, bahkan sampai ke pornografi. Ini kita terus melakukannya. Dan bahkan dengan kasus yang ini kita tetap dan akan berkoordinasi dengan cyber dari Barreskrim, kemudian dengan koordinasi dengan Kementerian Kominfo. Oke. Baik, terima kasih Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Erdi Adri Mulancaniago telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.